Sebetulnya selepas sembahyang itu imam itu menghadap ke jamaah atau menghadap ke kanan? Dua riwayat. Riwayat yang mengatakan menghadap ke kanan, bahwa jamaah meminta sebelah kanan Nabi. Sebab ketika Nabi menghadap ke hadapan, yang paling afdal jamaah sebelah kanan. Selepas sembahyang Nabi menghadap ke jamaah, maka yang afdal adalah jamaah sebelah kanan. Itulah dalil pertama kalau lepas sembahyang imam menghadap ke kanan, karena jamaah ingin mendapatkan barokah sebelah kanan. Tapi riwayat yang kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Di Sipitang imam menghadap ke kanan atau ke jamaah? Nampaknya banyak yang tak ke masjid. Nabi menghadap ke jamaah, itu adalah riwayat yang kedua. Sebab Nabi selepas dia sembahyang, dia menghadap ke jamaah, dia nak cek satu-satu. Aina fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang solat berjamaah? Sekarang banyak saya tengok imam, selepas sembahyang dia menghadap ke jamaah, tapi mata dia menunduk. Sebab dia pun takut dengan jamaah. Kalau saya jadi imam, saya selepas sembahyang tak pernah saya menghadap ke jamaah. Kenapa? Sebab saya tak ada kuasa nak menanya mana si fulan, mana si fulan, kenapa tak datang. Maka saya kalau jadi imam, selepas saya sembahyang saya hadap ke kanan, berzikir. Nabi SAW menghadap itu karena dia ada kekuasaan, memakai kekuasaan untuk mendatangkan orang solat berjamaah. Siapa yang tak berjamaah ke masjid, apa kata Nabi? La uharriqanna alaihim buyutahum la yantahiyanna. Siapa yang sembahyang di rumah, siapa yang tak sembahyang ke masjid, jangan ulang lagi. La yantahiyanna, jangan ulang lagi. La yantahiyanna, stop. La uharriqanna alaihim buyutahum. Saya akan membakar rumah mereka yang tak datang solat berjamaah. Tapi dalam sejarah tidak pernah ada satupun rumah yang dibakar oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya hadis targhib wa tarhib. Targhib artinya bagi motivasi semangat, tarhib artinya ancaman. Nabi hanya setakat mengancam saja, bukan Nabi membakar. Nah, jadi saya tidak juga ingin tazkirah saya ini nanti di-cut, dipotong. Tolong kalau dengar tazkirah Ustaz Somad, tonton dari awal sampai akhir. Jangan tonton yang 1 menit di TikTok. Bakar! Habis lepas itu, habis rumah di Sipitang kena bakar semua. Nah, bukan itu maksudnya. Nabi SAW itu adalah memberikan tarhib, ancaman. Tapi Nabi tidak pernah membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Bagaimana sholat berjamaah ini? Kerana dalam hadis itu ada ancaman. Menurut ilmu usul fiqh, kalau di dalam ayat, di dalam hadis ada ancaman, berarti lil wujub, berarti sholat berjamaah itu wajib. Kerana di dalam hadis itu ada ancaman. Menurut kaedah usul fiqh, kalau dalam ayat, dalam hadis ada ancaman, berarti wajib. Maka sholat berjamaah hukumnya wajib menurut mazhab Hambali. Baru agak lapang napas sedikit. Rupanya Hambali. Saya mazhab Syafi'i, Pak Ustaz. Itulah kenapa bila kita sampai ke Madinah, sampai ke Makkah, kalau dah terdengar suara azan dari Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haji, 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 haji. Tutup semua tempat belanja. Kenapa? Mereka tutup semua. Kita sangka sembahyang, rupanya dia pun minum teh dalam. Kenapa mereka menutup semua kedai, semua tempat belanja? Sebab menurut mazhab Hambali, solat berjamaah itu wajib. Menurut mazhab Maliki, solat berjamaah ke masjid sunat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i, solat ke masjid fardu kifayah. Itulah kenapa di masjid-masjid yang bermazhab Syafi'i, asal dah ada imam sama makmum 2 orang cukuplah. Awak tak ke masjid? Fardu kifayah. Saya cuma ingin sampaikan bahwa ijtihad ulama fiqh ini boleh jadi terikat dengan suatu keadaan. Jadi jangan nanti kita nak mencari-carikan dalil untuk mengambil dalil hanya untuk memudahkan hati kita. Jangan karena kita malas, lalu kita ambil fatwa ulama itu untuk membenarkan kemalasan kita.